analisis volume biaya. Analisis biaya volume laba merupakan teknik untuk menghitung suatu dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu kinerja manajer dalam perencanaan laba jangka pendek menurut Mulyadi tahun 2001. Adapun menurut Nowen Hansen tahun 2005, analisis biaya volume laba merupakan suatu alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bagaimana pendapatan, beban laba perilaku. Ketika volume berubah, analisis biaya volume laba dapat dimulai dengan menentukan titik impas perusahaan. Adapun titik impas yang dimana suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengetahui volume kegiatan produksi di mana volume produksi tersebut perusahaan tidak memperoleh laba atau tidak juga merugi. Analisis biaya volume laba memfokuskan ada 5 faktor menurut Jackson Sawyer tahun 2006. Yang pertama, harga dari produk atau jasa. Yang kedua, volume produk dan jasa yang diproduksi atau terjual. 3, biaya variabel per unit. 4, biaya tetap total. 5, bauran produk dan jasa yang dihasilkan. Adapun ada 2 cara menentukan produk dan jasa yang diproduksi atau terjual. 3, biaya variabel per unit. 4, biaya tetap total. 5, bauran produk dan jasa yang dihasilkan. Adapun ada 2 cara untuk menentukan titik impas. Yang pertama, pendekatan teknik persamaan, yang dimana menentukan impas dengan titik persamaan dilakukan dengan berdasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Yang kedua, teknik grafik, menentukan impas dengan pendapatan grafik yang dilakukan secara menjadi titik potong antara garis pendapatan penjualan dan garis biaya dalam suatu grafik yang disebut grafik impas. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan dengan pendekatan teknik persamaan. Yang pertama, titik impas dalam unit yang terjual, yaitu laba adalah sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya atau dapat dinyatakan dalam persamaan. Jadi, jika jumlah pendapatan sama dengan biaya atau laba sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan kemudian memecahkan persamaan laba operasi untuk jumlah unit. Adapun rumus dari titik impas dalam unit yang terjual yaitu Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A, yaitu unit impas sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Jadi impas juga dapat dihitung menggunakan margin kontribusi, dan kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel, yaitu unit impas sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Meskipun titik impas merupakan informasi yang berguna, namun kebanyakan perusahaan ingin memperoleh laba operasi yang lebih besar daripada 0, yaitu jumlah unit untuk memperoleh target laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba per harga dikurang biaya variabel per unit. Adapun contohnya yaitu perusahaan Witter memproduksi mesin pemotong rumput untuk tahun yang akan datang. Pengawas telah menyusun proyeksi laporan laba rugi sebagai berikut. Untuk penjualan 1000 unit yaitu 400.000, untuk beban variabelnya itu minus 325.000. Margin kontribusinya itu 75.000, untuk beban tetapnya itu minus 45.000. Lalu laba operasinya itu 30.000. Maka titik impas dalam rumus unit produksi yang terjual yaitu unit impas sama dengan 45.000 per 400 dikurang 325.000 sama dengan 45.000 per 75.000, maka jumlahnya tersebut 600 unit. Jika dihitung dengan margin kontribusi, maka perhitungannya sebagai berikut. Margin kontribusi per unit Rp75 per unit. 75.000 dibagi 1.000 atau 400 dikurang 325 rupiah. Unit impas sama dengan 45.000 sama dengan 600 unit dibagi dengan 75 rupiah.
Perhitungan unit yang diperoleh untuk mencapai target laba sebagai berikut. Jumlah unit untuk memperoleh target laba sama dengan 45.000 ditambah 60.000 dibagi dengan 400 dikurang 325. Jumlah unit untuk memperoleh target laba sama dengan 105.000 dibagi dengan 75. Jumlah unit untuk memperoleh target laba sama dengan 1.400 unit. 2. Titik impas dalam rupiah penjualan. Suatu ukuran unit yang terjual dapat dikonversikan menjadi suatu ukuran pendapatan. Penjualan hanya dengan mengalihkan harga jual per unit dengan unit yang terjual. Dengan menggunakan pendekatan impas dalam unit yang terjual, maka akan diperoleh persamaan impas dalam penjualan rupiah sebagai berikut. Unit impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurang dengan harga variabel. Unit impas dikali harga sama dengan harga dikali biaya tetap dibagi harga dikurang dengan biaya variabel per unit. Penjualan impas sama dengan biaya tetap dikali dengan harga dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit. Penjualan impas sama dengan biaya tetap dikali dengan harga dibagi dengan margin kontribusi. Penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Contoh, laporan laba rugi berdasarkan perhitungan biaya variabel. Perusahaan Whittler untuk 1.000 mesin pemotong rumput. Penjualan harga dengan 400.000, presentasi penjualan 100%. Biaya variabel minus 325.000, presentase penjualan 81,25%. Margin kontribusi 75.000, presentasi penjualan 18,75%. Biaya tetap minus 45.000, laba operasi 30.000. Di sini saya akan menjelaskan B. Perhitungan impas dengan pendekatan grafik. Perhitungan impas dapat dilakukan juga dengan menentukan titik pertemuan antara pendapatan penjualan dengan garis biaya dalam suatu grafik. Untuk dapat menentukan titik impas harus dibuat grafik dengan sumbu datar menunjukkan volume penjualan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan biaya dan pendapatan. Jika harga penjual produk persatuan sebesar C, kuantitas produk yang dijual sebesar X, biaya tetap sebesar A, dan biaya variabel sebesar B persatuan. Untuk volume penjualan sebesar X, maka pendapatan sama dengan CX, biaya variabel sama dengan BX, biaya tetap sama dengan A. Baik, saya akan memaparkan contoh perhitungan impas dengan pendekatan grafik. PT Elino memproduksi produk A yang mana harga jual produk persatuan atau dilambang dengan C sebesar Rp172.000, biaya variabel persatuan atau dilambangkan dengan B sebesar Rp43.000, dan biaya tetap per tahun atau dilambangkan dengan A sebesar Rp77.400.000. Untuk berbagai macam volume penjualanan atau dilambangkan dengan X, pendapatan penjualanan, biaya variabel, biaya tetap, dan total biaya disajikan pada tabel. Di tabel kita lihat ada volume penjualan yang mana ini dilambangkan dengan X. Selanjutnya ada pendapatan penjualanan yang mana untuk mencarinya kita kalikan C yang ada di soal dengan X. Selanjutnya biaya variabel kita kalikan B kali X, dan biaya tetap kita masukkan nilai A. Total biaya kita akan tambahkan A tambah B dikali X, dan untuk mendapatkan laba rugi kita cari C dikali X dikurang A tambah B dikali X. Maka dari itu kita dapatkanlah angka-angka yang terdapat pada tabel berikut. Oke, selanjutnya jika kita udah menemukan data-data di tabel, kita membuat grafik. Nah, ini contoh grafik yang udah kami buat. Di sini kita bisa lihat garis biaya tetap itu nilainya konsisten sebesar 180, lalu garis pendapatan penjualanan itu menaik hingga 172. Lalu kita lihat di sini garis total biaya ditarik dari 180 ke 120,4. Nah, pertemuan antara garis pendapatan penjualanan dengan garis total biaya itu ada titiknya di tengah, dan itu dinamakan titik impas, yang mana jika kita tarik garis lurus ke bawah itu nilainya 600. Oke, di sini juga kita bisa lihat daerah laba dan daerah rugi. Gimana cara kita nentuin daerah laba dan daerah rugi? Caranya kalau misalnya untuk menentukan daerah laba itu adalah
persilangan antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya ke arah kanan atas, sedangkan untuk daerah rugi itu di daerah kiri bawah, yaitu pertemuan atau persilangan antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya.